2010 dari kelas 4B Keperawatan Universitas Merdeka Bukit Tinggi. Kali ini saya akan membahas mengenai cara pemeriksaan payudara sendiri atau sadari. Ini dia, mari kita simak. Apa sih sadari itu? Jadi, sadari merupakan salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya kelainan pada payudara. Sadari ini bertujuan untuk menemukan benjolan atau tanda-tanda lain pada payudara sedini mungkin agar dapat dilakukan tindakan secepatnya. Kanker payudara dapat dialami siapapun, tidak terkecuali laki-laki. Sebaiknya ditanggulangi dengan pemeriksaan payudara sendiri rutin untuk deteksi dini setiap 1 bulan sekali. Pemeriksaan sadari atau pemeriksaan payudara sendiri merupakan pemeriksaan dengan meraba dan melihat payudara sendiri guna melihat kemungkinan adanya perubahan fisik pada payudara. Perubahan bentuk dan kepadatan payudara pada masa tertentu normal untuk terjadi. Namun waspadai segala bentuk perubahan yang terjadi karena ini bisa menjadi pertanda dari penyakit tertentu seperti tumor atau kanker payudara. Oleh karena itu, wanita perlu melakukan pemeriksaan sadari setiap sebulan sekali guna mengetahui adanya perubahan bentuk payudara dari waktu ke waktu. Kapan melakukan sadari? Jadi, waktu terbaik melakukan sadari yaitu pada hari ke-7 sampai hari ke-10 yang dihitung dimulai setelah hari pertama. Pemeriksaan payudara sendiri hendaknya dilakukan setiap bulan di tanggal yang sama jika wanita itu sudah berumur di atas 40 tahun atau menopause. Pemeriksaan sadari dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu berdiri di depan cermin. Berdiri di depan cermin lalu lepaskan baju dan pastikan cukup pencahayaan. Berdirilah dengan posisi lengan dibiarkan lurus ke bawah. Perhatikan bentuk, ukuran, permukaan, dan warna kulit. Juga bentuk puting payudara. Perhatikan adanya perubahan atau tidak. Kebanyakan wanita memiliki payudara yang ukurannya tidak sama besar. Payudara kanan lebih besar atau lebih kecil daripada yang kiri. Setelah itu, letakkan tangan pada pinggang dan tekan kuat-kuat untuk mengencangkan otot dada. Perhatikan payudara sambil berkaca dari sisi kanan ke sisi kiri, kemudian sebaliknya. Setelah itu, membungkuklah di depan kaca sehingga payudara terjulur ke bawah. Perhatikan dan raba untuk memeriksa apakah ada perubahan tertentu pada payudara. Kemudian, letakkan tangan di belakang kepala dan tekan ke dalam. Perhatikan kedua payudara Anda, termasuk di bagian bawah. Periksa apakah terdapat cairan yang keluar dari puting Anda. Kemudian, tempatkan jempol dan jari telunjuk di sekitar puting. Lalu tekan perlahan dan perhatikan apakah ada cairan yang keluar. Ulangi pada payudara yang lain. Cara yang kedua yaitu sadari saat mandi. Anda juga dapat melakukan sadari saat mandi yang dapat dimulai dengan mengangkat satu tangan ke belakang kepala, kemudian gunakan tangan lain yang telah dilumuri sabun untuk meraba payudara di sisi tangan yang terangkat. Mengangkat satu tangan ke belakang kepala, gunakan jari untuk menekan-nekan bagian demi bagian dengan lembut. Lakukan hal yang sama pada payudara satunya. Kemudian cara yang ketiga yaitu sadari saat berbaring. Pemeriksaan sadari juga dapat dilakukan dengan cara berbaring. Baringkan tubuh Anda di tempat tidur atau permukaan datar lain yang nyaman. Lalu tempatkan gulungan handuk atau bantal kecil di bawah pundak. Kemudian tempatkan tangan kanan di bawah kepala. Lumuri tangan kiri dengan lotion dan gunakan jari tangan untuk meraba payudara kanan. Lakukan perabaan payudara mengikuti arah jarum jam dengan gerakan melingkar. Tidak perlu terburu-buru saat melakukan pemeriksaan. Pastikan semua permukaan payudara telah teraba dengan seksama. Selanjutnya, perlu pemeriksaan ke dokter pasca sadari jika yang pertama, adanya benjolan keras pada payudara atau ketiak. Terlihat adanya perubahan pada permukaan kulit payudara, terutama ketika Anda mengangkat payudara atau menggerakkan lengan. Ketiga, terlihat adanya perubahan ukuran dan bentuk payudara. Keempat, keluar cairan dari puting payudara tapi bukan ASI. Kelima, keluar darah dari puting. Keenam, terdapat bagian puting yang memerah dan menjadi lembab, serta tidak kunjung berubah seperti semula. Yang ketujuh, puting berubah bentuk misalnya menjadi masuk ke dalam. Yang ke-8, adanya ruam di sekitar puting. Kemudian yang ke-9, adanya rasa sakit atau
karena kontrasepsi oral, menstruasi dini, riwayat penyakit, kemudian kehamilan pertama di usia tua, menopause usia lanjut, pola hidup tidak sehat dan tidak menyusui. Kemudian pencegahan penyakit kanker payudara yang dapat dilakukan yaitu dengan metode cerdik, yaitu cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan kemudian kelola stres. Nah, kemudian bagi teman-teman yang bingung ingin mendaftar di universitas mana, mari bergabung dengan kami di Universitas Pordekok Bukit Tinggi. Ada berbagai jenis jurusan di Universitas Pordekok Bukit Tinggi seperti Fakultas Kesehatan, S1 Kesehatan Masyarakat, S1 Keperawatan, S1 Farmasi, Pendidikan Profesi Bidan, Pendidikan Nurse, S1 Terapan Kebidanan, D3 Fisioterapi, kemudian Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdiri dari S1 Bisnis Digital dan S1 Kewirausahaan. Lalu, Universitas Pordekok Bukit Tinggi juga bekerja sama dengan berbagai universitas nasional bahkan internasional, dan Universitas Pordekok Bukit Tinggi selalu menghasilkan lulusan-lulusan terbaik. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda ke Universitas Pordekok Bukit Tinggi. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.